Bab 81 Direktur yang Membelot. Mungkin Lin Yu sudah lama melupakan apa yang terjadi hari itu, tapi baginya, ingatannya masih segar. Setelah kejadian itu, direktur salah satu bironya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke biro film. Kakak ipar, dia melukai istriku. Diam. Saat Liu Tua hendak berbicara, pria gendut itu memotongnya dengan dingin. Apakah orang akan memukulmu tanpa alasan? Liu Hetua mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Dia meminta saudara iparnya datang ke sini untuk membantu, tapi kenapa dia malah membantu orang lain? Kakak ipar, kamu harus menangkap bajingan kecil ini, atau aku akan memberitahu adikku. Si tikus, dengan wajah berkepala babi, bergumam dan mengancam pria gendut itu. Katakan, aku membiarkanmu mengatakannya. Pria gendut itu tiba-tiba berlari ke arah si tikus, menamparnya 2 kali dengan punggung tangannya, dan berteriak dengan marah, wanita licik bermulut kotor sepertimu pantas dipukuli. Pria gendut itu sangat marah dalam hatinya. Sangat luar biasa, saya dikirim ke studio hanya karena saya menyinggung dewa besar di depan saya, dan sekarang saya berani membiarkan dia menangkapnya, maka saya benar-benar berpikir saya sudah hidup untuk waktu yang lama. Si tikus tertegun dan menatap lelaki gendut itu dengan kaget. Laki-laki yang melihat adiknya, seekor tikus, dan seekor kucing, justru berani memukulnya. Aku akan meminta adikku untuk menceraikanmu. Teriak si tikus dengan air mata mengalir di wajahnya. Pergi. Siapapun yang tidak pergi adalah bajingan. Pria gendut itu langsung marah, lalu berkata kepada bawahannya, kedua orang ini berkumpul untuk membuat masalah, bawa mereka kembali. Pria gendut itu memberi perintah, dan di belakangnya. Beberapa polisi segera mengerumuni dan menangkap si tikus dan Lao Liu. Kakak ipar, kamu tidak bisa menangkap kami, kakak ipar, saya salah. Ketika si tikus melihat kakak iparnya benar-benar marah, dia langsung ketakutan dan buru-buru memohon belas kasihan. Cepat turunkan dia, jangan mempengaruhi mood Tuan He. Perintah pria bertubuh agak gemuk itu dengan suara dingin. Setelah pasangan yang cerdik itu dibawa pergi, pria gendut itu segera mengeluarkan rokoknya, menyerahkannya kepada Lin Yu dengan hormat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, maafkan saya karena membiarkan kedua orang nakal ini merusak suasana hati Anda. Petik 2. Aku tidak tahu cara merokok. Lin Yu melambaikan tangannya. Dia tidak menyangka pria gendut itu akan langsung menangkap pasangan tua itu dan menjelaskan kepadanya, sebenarnya, kami bertanggung jawab atas masalah ini. Kami punya untuk memberi kompensasi kepada mereka. Apa yang harus kami bayar? Tuan He, jika Anda mengatakan ini, Anda kehilangan kontak. Saya akan mengurus masalah ini. Saya berjanji kedua orang ini tidak akan mengganggu Anda lagi. Si gendut kata pria itu sambil tersenyum. Bukankah ini buruk? Lin Yu ragu-ragu. Tidak ada yang salah dengan itu. Selama Tuan He ingat mengucapkan beberapa kata baik untuk saya ketika dia bertemu dengan Biro Kesehatan lagi, saya akan berterima kasih. Nama saya Mao Wenfan. Mohon bersusah payah mengingatnya, Tuan He. Pria gendut itu berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Oke, aku akan mengingatnya. Terima kasih Biro Mao. Karena dia telah banyak membantunya, Lin Yu tidak bisa menolak. Terima kasih, Tuan He. Terima kasih, Tuan He. Saya tidak akan mengganggu Anda. Saya pergi dulu, kata Mao Wenfan sambil melangkah mundur dari tangga. Ketika dia sampai di lantai berikutnya, dia berbalik dan berjalan turun dengan cepat. Bahkan direktur utama pun sangat sopan padanya. Petik 2. Liu Tua dan istrinya benar-benar dihargai atas perbuatan jahat mereka. Mereka terbiasa menjadi liar. Kami akhirnya tertangkap, sangat bahagia. Sekelompok tetangga berkata dengan penuh semangat, dan mereka sudah lama tidak senang dengan keluarga Liu yang lama. Bu, dengarkan aku, jangan tinggal di sini lagi, ayo pindah. Setelah tetangga pergi, Lin Yu membujuk ibunya. Kebetulan villa yang diberikan Zheng Xifan kepadanya bisa digunakan oleh ibunya. Ini adalah tempat terakhir di mana Yuer tinggal, bagaimana mungkin aku rela pergi? Qin Siulan memandangi rumah tua itu, kenangan masa lalu datang kembali, dan matanya tidak bisa tidak memerah. Lin Yu merasa sedikit tertekan, sebenarnya dia sangat ingin memberitahu ibunya bahwa dia adalah putra kandungnya.
Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya, dan dia takut membuat ibunya takut. Bu, menurutku jika Lin Yu mengetahui sesuatu, dia tidak akan ingin kamu tinggal di lingkungan yang berbahaya seperti itu. Beberapa hal dan beberapa orang tidak akan benar-benar hilang selama hal itu diingat selamanya, Lin Yu membujuk dengan lembut. Qin Siulan melihat sekeliling ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, air mata mengalir di pipinya. Faktanya, tinggal di sini membuatnya semakin sengsara. Dia tidak tahu berapa malam dia memimpikannya putranya menangis dan terbangun. Jika bukan karena Jiarong, anak baptisnya, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Akhirnya, di bawah bujukan Lin Yu, Qin Siulan akhirnya setuju untuk pindah. Sebelum Lin Yu dapat menelepon Zheng Xifan, manajer Departemen Real Estate menelepon Lin Yu terlebih dahulu dan berkata dengan hormat, Tuan He, Tuan Zheng telah memberikan instruksi. Rumah telah didaftarkan untuk Anda dan perabotan telah dipasang untuk Anda. Semuanya adalah merek internasional bebas formaldehida. Anda bisa datang dan mengambil kunci untuk pindah kapanpun Anda mau. Villa mereka telah direnovasi sejak lama, dan beberapa di antaranya telah dipesan khusus untuk dijual ke dunia luar, jadi tidak perlu khawatir dengan masalah formaldehida. Setelah Lin Yu memahami situasinya, dia langsung menelepon perusahaan pindahan dan memindahkan semua barang milik Qin Siulan ke villa dalam satu pagi. Ini adalah kawasan villa yang sangat mewah di Qinghai. Villa yang dihadirkan oleh Zheng Xifan mencakup area yang luas. Terdapat kolam renang bergaya Eropa dan patung-patung di tengah halaman. Villa ini memiliki total 4 lantai. Lantai pertama tingginya 4 meter, dan ada 4 pintu di pintunya, pilar-pilar berukirnya penuh gaya. Dekorasi interior rumahnya berada pada level tertinggi, sebuah lampu kristal emas senilai ratusan ribu digantung di tengah aula, dinding dan lantainya juga didekorasi dengan megah, dan semua perabotannya juga bernilai luar biasa. Mulut Qin Siulan yang terbuka belum tertutup sejak dia memasuki pintu. Dia terkejut dan berkata dengan suara gemetar, Jiarong, ini rumahmu. Di mana saya bisa tinggal di sini? Petik 2. Bu, ini adalah kamu dapat tinggal di rumahku dengan pikiran tenang. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Zheng Xifan akan memberinya rumah sebesar itu. Namun dia merasa sangat lega karena ibunya telah menderita selama bertahun-tahun dan dia akhirnya bisa membalasnya. Ia berencana mempekerjakan beberapa pembantu agar ibunya bisa mengurus kehidupan sehari-harinya. Selain mahalnya biaya pemeliharaan villa, pasti akan memakan biaya yang besar, sepertinya ia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Setelah lama beradaptasi, Qin Siulan pulih dari keterkejutannya. Dia menunjuk ke ruang hijau di halaman yang belum ditanami rumput dan berkata, Jiarong, kamu lihat, sayang sekali sebidang tanah yang begitu luas menganggur. Ibu ingin seluruh tanah kosong. Kebun sayur, bagaimana menurutmu? Itu harus dilakukan. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Saya khawatir ibu saya adalah orang pertama yang menanam kebun sayur di sebuah villa. Selain itu, ibu saya juga mendorong mobil listrik kecil yang rusak itu ke sini, agar dia bisa bekerja di toko roti kukus dan tinggal di villa untuk menjual roti kukus, yang mungkin unik. Tapi selama ibu senang. Setelah menenangkan ibunya, satu hal yang perlu dikhawatirkan Lin Yu berkurang. Setelah kembali ke rumah sakit, Li Zhensheng telah merapikan seluruh rumah sakit dan keadaannya secerah baru. Fasilitas yang dikirim Qianhai terakhir kali sangat bagus, membuat seluruh pusat medis terlihat lebih mewah. Tuan, Anda sudah kembali. Apakah semuanya baik-baik saja? Li Zhensheng berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Saudara Li. Panggil saja saya Jiarong mulai sekarang, kata Lin Yu. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik memanggilnya Tuan. Dia menghormati Lin Yu dari lubuk hatinya dan merasa bahwa memanggilnya dengan nama depannya terlalu kasar. Hanya dengan memanggilnya Tuan dia dapat mengungkapkan rasa hormatnya, untuk dia. Ngomong-ngomong, Saudara Li, apakah kamu di sini di Qinghai untuk mencari putrimu? Lin Yu tiba-tiba teringat dan bertanya, adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ketika Li Zhensheng mendengar tubuhnya gemetar, dia segera mengeluarkan surat kusut dari tangannya, menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata, saya belum kembali ke kampung halaman selama 2 tahun.
Keluarga saya mengira saya sudah mati. Istri saya melarikan diri dengan seseorang, dan putriku dia diadopsi. Ini adalah alamat orang yang mengadopsinya. Saya pernah ke sana, tetapi tempat itu telah dibongkar dan petunjuknya telah terputus. Lin Yu melirik ke alamat di selembar kertas, dan kemudian berkata, baiklah, saya akan menemukannya. Saya bertanya kepada teman-teman saya, mereka memiliki banyak koneksi di Qinghai, mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk. Tuan, jika Anda membantu saya menemukan putri, saya, Li Zenseng, akan bersedia bekerja untuk Anda selama sisa hidup saya. Li Zenseng berkata dengan sungguh-sungguh. Baginya, putrinya adalah segalanya. Ketika Wei Xuening datang untuk dipijat pada siang hari, Lin Yu memberinya salinan foto dan alamatnya dan memintanya untuk membantu mencarinya. Badan Keamanan Publik memiliki informasi tingkat lanjut, sehingga lebih mudah untuk menemukannya. Sebelum tidur di malam hari, Lin Yu memperhatikan bahwa Jiang Yan terlihat sangat lelah, jadi dia berjalan ke arahnya, meremas bahunya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, ada apa? Apa yang terjadi? Pasien yang agak merepotkan, saya telah mendiskusikan rencana perawatan selama 2 hari terakhir. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membantu, Jiang Yan tersenyum pahit. Katakan padaku dan dengarkan. Lin Yu tersenyum dan mau tidak mau meningkatkan kekuatan di tangannya. Oh, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, penuh godaan, dan kemudian memukul lengan Lin Yu dengan tangannya. Bahumu sedikit membeku. Aku perlu memberimu lebih banyak kekuatan, bisik Lin Yu, lalu menekan dengan kuat. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara keras lainnya. Pada saat ini, Jiang Jingren dan Li Suqin di luar pintu menghela nafas lega, bertukar pandangan puas satu sama lain, dan kemudian kembali ke rumah. Faktanya, mereka sudah lama curiga bahwa Lin Yu dan Jiang Yan berada di kamar yang sama tetapi di ranjang yang berbeda. Sekarang mereka mendengar teriakan Jiang Yan, mereka akhirnya lega. Bagaimanapun, pasangan tua itu juga orang-orang yang pernah mengalami urusan manusia, jadi mereka secara alami mengerti. Tak disangka, menantunya terlihat kurus, tapi dia sangat berani di ranjang, lagi pula dia masih muda. Lin Yu melihat keluar pintu sambil tersenyum. Ketika dia melihat bayangan di bawah pintu telah hilang, dia tidak bisa menahan senyumnya. Kekuatan di tangannya menjadi sedikit lebih ringan, dan suaranya menjadi lebih keras. Saudari Yan, katakan padaku, pasien macam apa ini? Hah? Kelumpuhan, dan dia telah lumpuh selama beberapa tahun. Jiang Yan menghela nafas dan berkata, saya telah melihat catatan medisnya dan telah mengunjungi rumah sakit dengan berbagai ukuran di luar negeri. Bukan saja dia tidak sembuh, tapi kondisinya semakin parah. Ini serius. Kelumpuhan sendiri sulit untuk disembuhkan, dan sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Tidak heran Jiang Yan mengatakan dia tidak bisa menyembuhkannya. Saya bisa membantunya melihatnya, kata Lin Yu lembut, dia tidak ingin melihat Jiang Yan begitu lelah. Pihak lain adalah orang asing yang sangat menolak penggunaan pengobatan tradisional Tiongkok untuk pengobatan. Apalagi putranya adalah seorang reporter dan telah menerbitkan laporan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah ilmu sihir. Jiang Yan tersenyum tak berdaya. Belum lagi mereka tidak ingin dokter pengobatan Tiongkok membantu mereka mendiagnosis dan merawat mereka. Bahkan jika mereka mau, dokter pengobatan Tiongkok di Qinghai tidak akan membantu mereka mendiagnosis dan mengobati. Namun Lin Yu tidak berpikir demikian. Sebaliknya, ia ingin menyembuhkan penyakit orang asing tersebut, karena pengobatan Tiongkok selalu tidak populer di mata orang Barat. Jika ia mengambil kesempatan ini untuk membantu pengobatan Tiongkok menjadi terkenal di dunia Barat, itu bukan penghinaan terhadap nenek moyang kita. Saudari Yan, kapan Anda akan mengadakan seminar? Bisakah Anda mengajak saya melihatnya? Tanya Lin Yu. Tidak, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke rumah sakit kami. Oh. Sebelum Jiang Yan selesai berbicara, Lin Yu memberikan kekuatan lebih pada tangannya lagi. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang lagi, merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Apakah tidak apa-apa, Kakak Yan? Tidak? Oh, aku akan membunuhmu. Oh, aku akan memikirkan cara. Jiang Yan mencubit tangan Lin Yu dengan marah. Bab 82 Seminar. Oke,
Oke, berhentilah meremas, atau kamu akan mencubitku sampai mati. Jiang Yan segera bangkit dari meja rias, duduk di tempat tidur, merentangkan kedua kaki putihnya di depan Lin Yu, dan berkata, tolong bantu aku remas kakiku, aku sudah berjalan selama sehari. Kaki Jiang Yan indah, dengan bentuk kaki yang bagus, jari kaki penuh, kuku seperti cangkang giok, dipangkas dan dibulatkan, telapak kaki lembut dan putih, dan bahkan tumit halus dan lembut, dan terasa selembut kulit bayi. Tak heran jika Li Junyi begitu terobsesi dengan kaki Jiang Yan, tak seorang pun bisa menahan godaan seperti itu. Seorang dokter yang harus berjalan sepanjang hari harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sepasang kaki tetap halus, merawat tubuhnya setelah mandi setiap hari akan menyia-nyiakan 1 jam waktu Jiang Yan. Lin Yu sekarang bermain-main dengan kaki giok ini dengan sembarangan, menggosok telapak kaki Jiang Yan dengan jari-jarinya dengan gesit. Apakah di sini sakit? Tidak. Yah, hatiku baik-baik saja. Bagaimana? Dengan di sini, sakit. Yah, perutku tidak enak, ingatlah untuk makan tepat waktu. Kenapa tidak bukankah kamu bertanya? Jiang Yanzeng memalingkan kepalanya untuk mengikuti rambutnya, dia melihat Lin Yu diam. Dia mendongak dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa wajah Lin Yu merah dan matanya tanpa sadar mengintip ke bawah roknya. Saat ini, dia mengenakan baju tidur, kakinya awalnya dijepit, tapi dia sedikit terbawa oleh pijatan Lin Yu, sehingga tanpa sadar kakinya terbuka. Sebagai seorang pemuda yang tidak berpengalaman, Lin Yu tidak bisa menahan godaan semacam ini, dan matanya tanpa sadar tertuju ke dalam. Bajingan bau. Sebelum Lin Yu menyadari apa yang sedang terjadi, dia merasakan matanya menjadi gelap. Kaki giok harum Jiang Yan menendang wajahnya, dan dia jatuh ke tanah dengan kursi dengan bunyi gedebuk. Kamu pantas mendapatkannya. Jiang Yan menutup mulutnya dan mencibir. Maaf, perhatianku tadi teralihkan. Lin Yu tahu bahwa dia salah dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum genit, berdiri dan berjalan kembali ke lantai. Bodoh. Jiang Yan mengutuk dalam hati, apakah orang idiot ini sangat suka tidur di lantai? Jika dia tidak membiarkannya pergi tidur, bukankah dia akan melamarnya sendiri? Selama dia melamar, dia bisa memberinya jawaban positif setelah mempertimbangkan dengan cermat dan mengambil keputusan dengan cermat. Tapi Lin Yu sepertinya tidak memikirkan hal ini, dan sepertinya menikmati tidur di lantai. Apakah nyaman tidur di lantai? Jiang Yan bersandar di satu sisi, kepalanya bertumpu pada lengan putihnya, rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, dan dipadukan dengan wajahnya yang cantik, dia penuh pesona. Nyaman. Lin Yu sepertinya menutup mata terhadap kecantikan ini, dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya, meliriknya, dan menjawab dengan tegas. Entah kenapa, setelah sekian lama tidur di lantai, dia justru jatuh cinta dengan perasaan kokoh ini. Haha. Benarkah? Lalu kamu bisa tidur di lantai selama sisa hidupmu. Jiang Yan mencibir dan mematikan lampu. Tunggu sebentar, Saudari Yan, di mana bantalku? Tanda seru petik 2. Bantal jenis apa yang kamu inginkan? Gunakan saja langit dan selimut sebagai bantalmu dan tidurlah sampai kamu mati. Keesokan harinya, di bawah serangan tak tahu malu Lin Yu, Jiang Yan tidak punya pilihan selain setuju untuk membawanya pergi ke rumah sakit rakyat Qinghai. Namun, Jiang Yan mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia dapat membawanya ke sana, tetapi dia tidak dapat berbicara selama seminar berlangsung. Jika tidak, jika seseorang mengetahui bahwa dia bukan dari rumah sakit, Jiang Yan akan dihukum. Karena seminar ini berbeda dari yang lain, maka ini adalah seminar internal rumah sakit rakyat Qinghai. Materi, informasi, dan perawatan yang terlibat semuanya merupakan rahasia utama rumah sakit rakyat Qinghai. Sekalipun Li Haoming mengangguk secara langsung, saya khawatir itu tidak akan berhasil, karena pada analisis akhir, Li Haoming hanyalah direktur departemen medis. Ada juga wakil dekan, dan orang lain di atasnya, dan memerintah dan peraturan adalah peraturan dan ketentuan, dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Jadi Jiang Yan juga mengambil risiko besar kali ini, tapi selama Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, seharusnya tidak ada masalah besar. Jiang Yan secara khusus meminjam jas putih dari dokter pria lain kepada Lin Yu, dan kemudian membawanya ke ruang kuliah.
Karena ini adalah seminar internal di dalam rumah sakit, tidak diberitahukan ke dunia luar, dan masuk dan keluar harus masuk, jadi tidak ada pemeriksaan keamanan khusus. Lin Yu dengan mudah mengikuti Jiang Yan masuk. Tak lama kemudian, puluhan orang datang ke ruang kuliah. Sebagian besar adalah dokter dari Rumah Sakit Rakyat Qinghai, dan beberapa ahli penyakit dalam seperti Li Haoming juga hadir di sana. Di sisi kiri barisan depan, duduk dua orang asing berambut pirang dengan hidung besar, satu laki-laki dan satu perempuan. Kedua orang asing itu adalah anak laki-laki dan perempuan pasien. Nama anak laki-laki itu Jason, dan nama anak perempuan itu Leah. Jason adalah reporter terkenal dari Western Herald Times, dan Leah adalah staf kedutaan di China. Karena keduanya baru-baru ini mereka semua bekerja di Qinghai, jadi mereka mengambil alih ayah mereka dan ingin dirawat di Qinghai. Jiang Yan memperkenalkan Lin Yu. Bagaimana kondisi pasiennya? Lin Yu bertanya. Wakil Presiden akan memberikan laporan nanti, dengarkan saja. Jiang Yan menghela nafas dan berkata, sebenarnya, seminar ini hanyalah sebuah proses. Pakar asing tidak dapat menyembuhkannya. Rumah sakit Tiongkok kami, bagaimana cara menyembuhkannya? Kawan, jangan meremehkan diri sendiri. Pengobatan Tiongkok kita masih sangat luas dan mendalam. Lin Yu berpura-pura menjadi dewasa. Aduh, begitu dia selesai berbicara, dia berteriak, dan Jiang Yan mencubit bagian dalam pahanya dengan keras. Pertama-tama, mari kita minta wakil presiden untuk mengenalkan kita pada kondisi pasien. Setelah dokter di atas panggung selesai berbicara, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun berjas putih berjalan ke atas panggung, mengatur komputer, dan diputar membuat PPT informasi dan kondisi pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, kami memastikan bahwa kondisi Pak Smith adalah amyotropik lateral sklerosis. Kegagalan dan kelumpuhan umum. Wakil Presiden memperkenalkan kondisi pasien sambil memutar berbagai gambar dan hasil pemeriksaan pasien, termasuk pencitraan resonansi magnetik, elektromiografi, dan pemeriksaan lain seperti darah dan urin. Setelah melihat pasien di foto, Lin Yu bertanya kepada Jiang Yan, apakah dia Smith? Jiang Yan mengangguk, dan Lin Yu berkata, dilihat dari foto, atrofi ototnya sepertinya tidak terlalu serius. Tidak buruk. Atrofi ototnya memang ringan dibandingkan pasien lain, hanya saja rasanya, bagaimana mengatakannya. Jiang Yan mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini mirip dengan atrofi otot yang disebabkan oleh berbaring sepanjang hari tanpa berolahraga, kan? Lin Yu menjelaskannya. Ya, tapi dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan hasil tesnya keluar, kata Jiang Yan. Ya, saya mengerti. Lin Yu mengangguk. Kamu dari departemen mana? Bisakah kamu berhenti bicara dan mengganggu kami mendengarkan laporan? Pada saat ini, seorang dokter pria muda dengan hidung bengkok di barisan belakang berteriak tidak senang pada Lin Yu, dengan api di matanya. Benar, kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dan membuatnya terlihat seperti kamu tahu banyak? Seorang pria berkacamata berbingkai hitam di sebelah dokter berhidung bengkok juga berkata, dengan ekspresi marah yang sama di wajahnya. Jiang Yan sekarang diakui sebagai Dewi Gunung Es di rumah sakit mereka. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang bermimpi untuk berkencan dengannya, tetapi biasanya, apalagi berkencan, bahkan sulit untuk berbicara dengan Jiang Yan. Selain perlu pertukaran kerja, Jiang Yan bahkan tidak memperhatikannya. Jadi sekarang mereka melihat Lin Yu dan Jiang Yan begitu dekat, mereka tentu saja sangat tidak bahagia. Meskipun mereka tidak memiliki kesan terhadap Lin Yu, mereka tidak memikirkannya di tempat lain. Lagi pula, rumah sakit itu sangat besar sehingga ada banyak rekan kerja yang tidak mereka kenal. Berdasarkan riwayat genetik keluarga Tuan Smith, penyebab genetik telah disingkirkan, dan diduga terkait dengan zat neurotoksik, karena Tuan Smith sebelumnya menderita tumor dan disuntik sitarabin karena penyakit tersebut, dan diduga menyebabkan gejala sisa. Wakil Presiden lama itu berdeham sambil berbicara, dan menambahkan, tentu saja, kami hanya meragukan penyebab dari penyebab ini. Kami tidak berani mengambil kesimpulan. Faktanya, penyebab amyotropik lateral sklerosis masih belum jelas secara medis. Saat ini terdapat 3 teori patogen utama. Yang pertama adalah akumulasi zat neurotoksik,
yang lainnya adalah kerusakan membran sel saraf akibat radikal bebas, dan yang ketiga adalah kerusakan membran sel saraf akibat radikal bebas, kurangnya faktor pertumbuhan saraf, yang mencegah sel-sel saraf terus tumbuh dan berkembang. Teori 2 dan 3 tidak ada pada kasus Smith, sehingga hanya ada satu kesimpulan, namun, dosis sitarabin yang disuntikkan sebenarnya jauh dari kadar yang dapat menimbulkan gejala tersebut. Meskipun wakil presiden lama sendiri merasa itu agak tidak masuk akal, tidak ada jalan lain, dengan kondisi medis rumah sakit rakyat Qinghai, mereka hanya bisa mencapai titik ini. Bagaimanapun, rumah sakit besar di dunia tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, dan mereka tidak memiliki banyak tekanan psikologis. Meski Jason dan Leah di barisan depan terlihat jelek, namun mereka tidak melontarkan pertanyaan apapun karena saat membawa ayahnya berobat ke luar negeri, pakar dan profesor asing juga mengatakan hal serupa. Tidak ada harapan untuk menyembuhkan penyakit ayah mereka, dan penyakitnya semakin parah, terutama sistem pernafasan. Kini dia hanya bisa bertahan hidup dengan mesin oksigen. Tak lama kemudian, mesin oksigen tidak akan berfungsi lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan ayah mereka mati lemas dan mati. Satu-satunya permohonan mereka saat ini adalah mengendalikan kondisi ayah mereka dan menjaganya tetap hidup. Sekarang kondisi pasien hampir diperkenalkan. Semua orang sudah memahaminya sebelumnya, jadi saya tidak perlu bicara lebih banyak. Jika Anda punya rencana perawatan yang baik, Anda bisa angkat tangan untuk berbicara. Direktur tua itu melirik ke arah orang-orang di bawah dan memberi isyarat kepada semua orang. Jangan ragu untuk berbicara. Orang berhidung bengkok di belakang segera mengangkat tangannya. Setelah mendapat izin, ia langsung berdiri dan berkata dengan lantang, saya sarankan minum obat antikolinergik seperti skopolamin untuk mengurangi air liur, dan pada saat yang sama minum propranolol, betalok, dan lainnya. Obat reseptor beta, penghambat tubuh untuk mengurangi kekentalan air liur. Setelah Hugbi selesai berbicara, dia melirik Lin Yu dan Jiang Yan dengan puas, ingin sekali memenangkan hati sang dewi. Dia yakin dengan rencana perawatan obat yang dia usulkan, dan dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelum datang. Berbicara di atas kertas, kata Lin Yu ringan, suaranya tidak keras, tetapi bisa terdengar dari hidung bengkok dan bingkai hitam di belakangnya. Hidung bengkok itu menatap Lin Yu dengan marah, jika dia tidak berdiri sekarang, dia akan mengutuk. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu pengobatan barat? Kamu hanya membuat penilaian buta di sini. Rencana perawatan obat yang dia sebutkan memang layak dilakukan. Jiang Yan mencubit Lin Yu dengan tangannya. Tuan Smith seharusnya sudah menerima rencana perawatan ini di luar negeri sejak lama, dan efek samping dari mengonsumsi skopolamin sudah jelas, seperti mulut kering, nafsu makan buruk, dan bahkan kesulitan menelan. Kata Lin Yu tanpa tergesa-gesa, bercanda, dia adalah Qinghai luar biasa lulusan Universitas Kedokteran, oke. Bagaimana kamu tahu? Jiang Yan bertanya dengan cemberut. Kentut, kamu tahu kentut. Setelah mendengar ini, hidung pengait tidak tahan lagi dan mengumpat dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, Li Haoming berdiri dan berkata dengan dingin, Tuan Smith telah menerima rencana Anda di luar negeri. Ini memiliki efek samping yang jelas, seperti mulut kering dan kesulitan menelan. Ingatlah ini saat menyalin pengetahuan di buku teks di masa depan. Gunakan otakmu. Jiang Yan membuka mulutnya tanpa sadar dan menatap Lin Yu dengan sangat terkejut. Apa yang dia katakan persis sama. Bab 83 pilihan bedah yang tidak diperbolehkan. Duduklah, ingatlah untuk lebih memikirkan pasien di masa depan. Suara Li Haoming dingin. Menurutnya, pengobatan dengan obat perlu dilakukan dengan hati-hati, dan efek samping dari berbagai obat harus dipertimbangkan dengan cermat. Kaitan ini pria berhidung hanya tahu bagaimana mengikuti naskah, itu adalah lelucon dengan kehidupan pasien. Wajah berhidung bengkok itu langsung memerah, seolah-olah ada api yang menyala di wajahnya. Dia duduk bersandar dan menatap tajam ke arah Lin Yu. Sayangnya, anak laki-laki ini benar. Siapa lagi yang punya pendapat lebih baik? Wakil dekan tua itu melihat sekeliling, lalu matanya berbinar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, oh. Direktur Fei, tolong bicara. Setelah wakil dekan lama selesai berbicara, dia berdiri dan berkata 5 pria berusia sekitar 10 tahun dan berkacamata berkata dengan ekspresi hati-hati,
menurut pendapat saya, Anda dapat mencoba iradiasi lokal. Rumah sakit rakyat Qinghai kami memiliki teknologi yang relatif matang di bidang ini dan termasuk yang terbaik di Tiongkok sebagai secara keseluruhan, jadi kita pasti bisa mencobanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan ekspresi serius. Apa maksudmu? Terapi semacam ini juga tidak berhasil. Jiang Yan bertanya-tanya. Ternyata dia laki-laki yang pura-pura mengerti. Dia hanya bilang tidak pada semua rencana. Pantas saja dia melakukannya dengan benar. Si berhidung bengkok mencibir dan berkata sinis. Benar? Idiot ini bahkan tidak mengenal Direktur Fei dari Departemen Neurologi. Bagaimana rencana Direktur Fei bisa salah? Black Frame juga mengejek. Tujuan dari kata-kata kedua orang itu adalah untuk mempermalukan Lin Yu dan mengurangi kebaikannya di hati Sang Dewi. Jika mereka tahu tentang hubungan antara Lin Yu dan Jiang Yan, mereka tidak tahu harus berpikir apa. Apakah kalian berdua merasa terganggu? Jiang Yan berbalik dan menatap mereka berdua dengan marah. Pria berhidung bengkok itu dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, Dr. Jiang, kami tidak menargetkan Anda. Apakah rumah sakit rakyat Qinghai Anda memiliki persyaratan perekrutan yang begitu rendah sekarang? Bisakah dua orang idiot seperti itu direkrut? Ayo lewat pintu belakang. Lin Yu bertanya pada Jiang Yan dengan heran. Sial, siapa yang kamu sebut idiot? Si berhidung bengkok melotot marah, menyingsingkan lengan bajunya seolah ingin bergerak. Bahkan, dia sengaja berpura-pura menjadi lebih berdarah di depan Jiang Yan. Lupakan saja, tunggu sampai seminar selesai sebelum memberinya pelajaran. Wakil direktur sedang melihat ke arah kita. Bingkai hitam itu mengingatkannya dengan cepat. Huff. Kami akan menjagamu nanti setelah seminar selesai. Huknose sedikit tidak yakin. Direktur Fei, rencana Anda cukup konservatif dan memiliki efek samping yang rendah. Namun, pasien sudah mencobanya di luar negeri dan tidak memberikan efek yang signifikan. Wakil Presiden lama menghela nafas dan berkata. Bagaimana dengan operasi minimal invasif, Din? Tanya dokter ahli lainnya. Itu tidak banyak berpengaruh. Wakil dekan tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Faktanya, pengobatan komprehensif untuk amiotropik lateral sklerosis hanya ada begitu banyak, dan hampir semuanya tidak dapat dilakukan, karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan sama sekali. Apakah rumah sakit rakyat Qinghai Anda, salah satu rumah sakit tersier terbaik di Tiongkok, berada pada level ini? Jason, yang duduk di barisan depan, tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata dengan marah. Bahasa Mandarinnya terdengar agak kaku, tapi dia tetap bilang buat orang mengerti. Dia tidak meminta agar ayahnya disembuhkan. Selama dia bisa menyelamatkan nyawa ayahnya atau bahkan membuat hidup ayahnya berlalu perlahan, dia akan puas. Tapi kenapa dia tidak bisa membuat permintaan sekecil itu di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak dapat secara efektif meringankan penyakit ayah saya berjanji bahwa laporan Anda tidak akan dihitung lagi. Saya bahkan akan menulis laporan untuk mengecam keterbelakangan dan ketidakmampuan komunitas medis Tiongkok. Wajah Jason memerah, berkata dengan marah. Kalian para dokter Tiongkok sungguh mengecewakan. Ayahku tidak seserius ini saat berada di luar negeri. Leah pun berdiri dan mengikuti kakaknya dengan teguran marah. Bulia, ini tidak bisa digeneralisasikan. Penyakit seperti ini akan menjadi lebih serius pada tahap selanjutnya. Kalaupun ayahmu sekarang ada di luar negeri, situasinya akan tetap sama. Wakil dekan tua itu buru-buru menjelaskan. Saya tidak peduli, saya hanya melihat hasilnya. Jika Anda tidak bisa mengendalikan kondisi ayah saya, maka saya akan protes kepada pemerintah China Anda melalui kedutaan kami. Leah sedikit marah. Kedua saudara laki-laki dan perempuan ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua mereka sejak kecil. Setelah ibu mereka meninggal secara tak terduga 3 tahun lalu, ayah mereka tertular penyakit tersebut. Melihat bahwa dia akan meninggalkan mereka sekarang, tentu saja mereka tidak dapat menerimanya. Pada titik ini, saya pikir saya hanya bisa mengambil risiko. Saya menyarankan operasi. Petik 2. Di bawah tekanan luar biasa dari Jason dan Leah, Li Haoming berdiri atas inisiatifnya sendiri dan berkata dengan tatapan anggun, pembedahan seharusnya bisa efektif meringankan rasa sakit.
Gejala air liur pasien sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Direktur Li, risiko operasi terlalu tinggi. Direktur Fei segera berdiri, mendorong bingkai di wajahnya, dan membujuk. Tetapi pilihan yang ada saat ini tidak efektif. Jika kita tidak menggunakan operasi, apalagi yang bisa kita lakukan? Li Haoming tidak berdaya, tetapi suaranya tegas. Ruang kuliah yang besar tiba-tiba menjadi sunyi, dan sekelompok direktur medis saling memandang dengan bingung. Ya, jika tidak ada operasi, apalagi yang bisa dilakukan? Jangan khawatir, saya akan melakukan operasi, dan saya akan menanggung konsekuensinya. Li Haoming tampak tegas, membuat orang merasa sangat bangga. Semua orang di sini tahu apa artinya menjalani operasi ini, yang berarti mempertaruhkan seluruh kekayaan dan reputasi Anda. Jika gagal, semua reputasi dan prestasi yang telah dikumpulkan Li Haoming selama bertahun-tahun akan musnah. Kalau pasien biasa mungkin gagal. Lagi pula operasinya beresiko, tapi identitas Jason dan Lea ada di sana. Jika operasi gagal, mereka punya kemampuan dan pasti akan merusak reputasi Li Haoming. Sekalipun operasinya berhasil, Smith hanya akan bisa hidup 2 tahun lagi, yang tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, Li Haoming sebenarnya mengorbankan dirinya sendiri. Dekan tua dan semacam kepala dokter di ruang kuliah memandang Li Haoming dengan kagum. Mereka tahu bahwa Li Haoming memikul seluruh rumah sakit rakyat Qinghai di pundaknya. Lin Yu menyentuh dagunya, terlihat serius dan tidak berkata apa-apa. Kenapa kamu tidak bicara? Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidakkah menurutmu aku terlalu banyak bicara? Lin Yu mengangkat alisnya dan meliriknya, dengan senyum main-main di bibirnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara sekarang. Mengapa dia ingin mengungkapkan pendapatnya sekarang? Kamu tidak suka bicara. Jiang Yan dengan marah meremukkan kaki Lin Yu dengan sepatu hak tingginya. Lin Yu membuka mulutnya lebar-lebar kesakitan, membungkuk dan mendesis di udara dingin. Wanita kejam ini begitu kejam hingga jari kelingkingnya hampir patah. Dokter Jiang, bukan karena dia tidak mengatakannya, tapi dia tidak mengerti sama sekali dan hanya berpura-pura kepada kita. Ejek berhidung bengkok. Itu benar. Dilihat dari usianya, dia mungkin magang di bawahmu. Saya sarankan kamu bersikap tegas padanya. Black Frame menambahkan dengan cemburu. Jiang Yan bahkan tidak menoleh ke belakang, terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Oke, karena Anda tidak keberatan, mari kita bahas prosedur spesifik operasinya, kata Li Haoming dengan kepala terangkat tinggi. Seberapa yakin kamu tentang operasi? Vincent mengerutkan kening dan bertanya pada Li Haoming. Dia tahu dari kata-kata dan reaksi semua orang bahwa tingkat keberhasilan operasi ini tampaknya tidak tinggi. Sebenarnya, tingkat keberhasilannya kurang dari 20%, Li Haoming mengerutkan kening dan berkata dengan jujur. Apa? Lea berteriak dan berkata dengan sangat marah, kurang dari 20%. Apa pendapatmu tentang ayahku? Kamu mencoba membunuhnya. Petik 2. Kalau tidak, Nona Lea. Li Haoming menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ekspresi tegas, tanpa operasi ini pun, menurutmu berapa lama ayahmu bisa hidup? Apa menurutmu dia bisa bertahan bulan ini? Petik 2. Lia yang awalnya marah tiba-tiba dia tidak tahu harus menjawab apa. Vincent pun menoleh, murung dan diam saja. Ya, jika dia tidak mengambil resiko, apalagi yang bisa dia lakukan? Nona Lia, saya dapat meyakinkan Anda bahwa keterampilan bedah Direktur Li kami tidak ada duanya di Tiongkok, tidak jauh lebih buruk daripada dokter ahli asing. Dekan, yang selama ini diam berdiri dan meyakinkan Lia, sekarang itu banyak hal telah terjadi. Satu-satunya yang tersisa adalah membiarkan Li Haoming bertaruh. Anggap saja dia berhutang 1 kali pada Li Haoming. Tidak ada kekhawatiran di wajah Li Haoming, karena sekarang bukan waktunya untuk khawatir. Dengan ekspresi tenang, dia memanggil beberapa dokter untuk mendiskusikan rencana pembedahan spesifik. Kali ini pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sulit, jadi persiapan yang matang harus dilakukan. Di bangsal mana Smith berada? Lin Yu meletakkan kepalanya di dekat telinga Jiang Yan dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang kamu lakukan? Orang berhidung bengkok di belakangnya melihat Lin Yu berani menodai dewinya. Dia segera menjadi marah dan memukul bahu Lin Yu dengan keras. Nak,
Tunjukkan rasa hormat kepada Dokter Jiang kita. Melihat sekelompok dokter kepala mendekati podium, Black Frame juga berdiri dan menatap Lin Yu, dengan nada yang agak mengancam. Dengan tangan mana kamu memukulku tadi? Lin Yu bertanya dengan wajah berair dan hidung bengkok. Ada apa? Apakah kamu masih ingin ditampar olehku lagi? Si berhidung bengkok mengulurkan tangan kanannya dan mengangkatnya seolah ingin memukul Lin Yu lagi. Tanpa diduga, sebelum tangannya jatuh, Lin Yu meraih pergelangan tangannya seperti kilat, memutar dan menariknya dengan kuat, dan dengan sekejap, lengan berhidung kait itu langsung terkilir. Ah! Ah! Hidung Aqualine kesakitan dan dia berteriak berulang kali, wajahnya menjadi pucat dan dia berkeringat seperti hujan. Sialan, kamu berani memukul seseorang. Black Mirror ketakutan oleh tangan Lin Yu, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan ngeri. Lin Yu mengabaikan mereka lagi, meraih tangan Jiang Yan dan berjalan keluar. Sial, kamu berani memegang tangan Dewi. Wajah bingkai hitam itu berubah lagi. Berhentilah meniduri Dewi, lenganku mau patah, tolong bantu aku memasangkannya kembali. Kata Hupnose dengan kesakitan yang luar biasa. Di mana kamu mempelajari gerakan itu sekarang? Tolong ajari aku, kata Jiang Yan dengan penuh semangat. Jika dia juga mempelajari gerakan ini, tidak ada yang berani mengganggunya di masa depan. Oke, panggil aku kakak, Lin Yu tersenyum. Aku menyebutmu orang mati. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di unit perawatan intensif tempat Smith berada. Begitu mereka mendekati pintu, perawat muda di meja perawat di belakang segera bertanya, "Hai, dua dokter, apa yang akan kalian lakukan? Kalian dari departemen mana dia?" Petik 2. Smith ini memiliki identitas yang berbeda, jadi tentu saja dia harus ada yang mengawasinya. Oh, Direktur Fei meminta kami untuk memeriksa kondisi pasien. Dia sedang memberikan seminar dan tidak punya waktu untuk datang, kata Jiang Yan dengan tenang, lalu menunjukkan izin kerja departemennya. Perawat itu mengangguk dan memberi isyarat agar mereka masuk. Pada saat ini, Smith dalam keadaan setengah sadar. Lin Yu mengenakan sarung tangan steril, membalik kelopak matanya, lalu membuka mulutnya, memeriksa lapisan lidah, dan meraba sepanjang lengan dan kakinya. Sekali, lalu duduk turun dan memeriksa denyut nadinya. Sebenarnya dia sudah memiliki gambaran kasar tentang gejala Smith secara sekilas, tapi untuk amannya, lebih baik periksa denyut nadinya. Setelah mencoba selama beberapa menit, Lin Yu mendiagnosis Smith, mengangguk kepada Jiang Yan, dan memanggilnya kembali ke ruang kuliah. Sialan, anak ini kembali lagi. Black Frame menghabiskan waktu lama dan hanya menghubungkan lengannya dengan hidung kait, dan menemukan Lin Yu dan Jiang Yan berjalan kembali berdampingan, dan mau tidak mau merasa sedikit takut. Aku takut. Seminarnya akan segera selesai. Ayo kita rawat dia, katanya dengan hidung bengkok dan menatap Lin Yu dengan dingin. Saat ini, Li Haoming dan kelompoknya telah merumuskan rencana kasar untuk operasi Smith. Selama sedikit diperbaiki, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Semua orang tidak bisa menahan nafas lega dan berharap operasinya akan berhasil, menjadi sukses besar. Terima kasih atas kerja keras kalian semuanya, saya akan kembali malam ini untuk menyelesaikan detailnya, dan operasi akan selesai tepat waktu pada jam 2 besok siang. Li Haoming berkata dengan lantang kepada rekan-rekan di sekitarnya. Saya tidak setuju. Sebuah suara keras terdengar dari belakang ruang kuliah. Semua orang mau tidak mau berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berjalan menuju podium dengan langkah mantap. Bab 84 tidak perlu dipecat, saya mengundurkan diri secara sukarela. Jiang Yan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, karena melihat punggung Lin Yu, dia tidak bisa menahan perasaan percaya yang kuat di hatinya. He Jiarong, saat ini bukan lagi He Jiarong yang dia kenal sebelumnya. Jika operasi dilakukan, pasien akan segera mati. Lin Yu berjalan ke podium dan berdiri, memandang semua orang dan berkata dengan tenang. Apakah kamu? Wakil presiden tua itu mengangkat kacamatanya dan sedikit terkejut melihat Lin Yu tampak asing. Karena dia bertanggung jawab atas manajemen personalia rumah sakit, dia harus melalui semua dokter baru yang diterima, sehingga dia memiliki kesan terhadap dokter-dokter muda di rumah sakit tersebut. Xiao He, Li Haoming terkejut ketika dia melihat Lin Yu muncul di sini,
dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Beberapa dokter lain juga mengenali Lin Yu setelah melihatnya terakhir kali. Lin Yu membantu mereka mendiagnosis dan merawat orang asing yang menderita insomnia masih terpatri jelas di benaknya. Tuan He. Beberapa dokter tersenyum pada Lin Yu dan menyapa Lin Yu dengan hormat. Hao Ming, siapa ini? Dekan juga mengerutkan kening dan bertanya. Oh, Din, ini teman saya dan seorang dokter, Li Hao Ming menjawab dengan cepat. Kamu bukan dari rumah sakit kami, kan? Wajah dekan sudah menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Memang benar dia bukan dari rumah sakit kita, tapi... Li Hao Ming hendak menjelaskan kepada dekan, tapi disela oleh dekan. Adik laki-laki, kamu bukan dari rumah sakit kami. Mengapa kamu ada di sini? Dekan berkata dengan dingin, seminar ini adalah pertemuan rahasia rumah sakit rakyat Qinghai. Bagaimana orang luar bisa diizinkan untuk terlibat? Ah, dia bukan dari rumah sakit kita, sial. Hidung bengkok dan kacamata hitam itu saling memandang dengan heran. Kemudian dia memutar matanya dengan hidung bengkok dan berteriak sekuat tenaga, Din, saya sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan orang ini. Saya telah menatapnya, dia mungkin dikirim ke rumah sakit lain untuk mencurinya, rahasia rumah sakit kita. Kondisi pasien tadi dia diam-diam mencatat semua rencana perawatan yang kita usulkan. Petik 2. Ya, Din, saya juga melihatnya. Baru saja dia mengomentari rencana perawatan Direktur Fei dan Direktur Li. Saya sarankan Anda kendalikan dia dulu, lalu panggil polisi. Black Frame juga buru-buru menggema, diam-diam merasa bangga karena kamu diizinkan meniduri dewiku. Din, pasti ada kesalahpahaman di sini. Li Hao Ming buru-buru membela Lin Yu. Bahkan, dia juga bertanya-tanya mengapa Lin Yu tiba-tiba muncul di pertemuan diskusi internal rumah sakit rakyat Qinghai. Salah paham. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Karena dia bukan dari rumah sakit kita, dia seharusnya tidak ada di sini. Kata dekan dingin, jika isi seminar dan informasi kondisi pasien bocor, akan sangat merugikan mereka, rumah sakit kehilangan reputasi. Di rumah sakit yang bahkan tidak bisa melindungi informasi pasien, siapa yang berani datang ke dokter? Siapa yang membawanya masuk? Wakil presiden lain yang bertanggung jawab atas peraturan dan regulasi berkata dengan dingin. Karena nama belakangnya adalah Yan dan dia cukup ketat, sekelompok dokter diam-diam menjulukinya Raja Taiyan. Lokasi pertemuan tidak diungkapkan kepada dunia luar, dan ada gerbang kartu induksi yang dipasang di luar ruang kuliah. Lin Yu tidak bisa masuk sama sekali tanpa bimbingan staf internal. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba berdiri tegak dan berkata dengan keras, dengan ekspresi dingin dan tanpa rasa takut sama sekali. Jika pagi ini, dia masih akan menyesal membawa Lin Yu masuk, tapi sekarang dia tidak hanya tidak menyesalinya, dia bahkan sedikit beruntung, karena menilai dari penampilan dan ekspresi Lin Yu, dia pasti akan menyembuhkan Tuan Smith. Jiang Yan, tahukah kamu konsekuensi membawa orang luar ke seminar internal rumah sakit? Raja Taiyan berkata dengan dingin. Ketika saya melihat hidung bengkok dan bingkai hitam dibawa oleh Jiang Yan, ekspresi saya berubah. Hidung bengkok buru-buru membela Jiang Yan dan berkata, Din, saya melihat bahwa bukan Dr. Jiang yang membawanya masuk, tetapi bahwa dia mengikutinya. Dr. Jiang menyelinap masuk dari belakang. Diam. Taiyan Luo melirik ke arah hidung Aqualine dengan tajam, dan hidung Aqualine menciutkan lehernya karena ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Jiang Yan, mengapa kamu membawanya masuk? Dekan bertanya dengan suara yang dalam. Karena menurutku dia bisa melakukan sesuatu terhadap kondisi Tuan Smith. Jiang Yan berkata dengan tegas, dan ketika matanya tertuju pada Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit melunak. Ini hanya lelucon. Dokter terbaik di kota Qinghai semuanya ada di sini, tetapi mereka tidak memiliki rencana perawatan yang baik. Apakah anak muda seperti itu lebih baik daripada dokter ahli ini? Raja Taiyan berkata dengan dingin. Din Yan, keterampilan medis adik kecil ini sungguh hebat. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda dapat mendengarkan pendapatnya, kata Li Hao Ming buru-buru. Ya, Dekan Yan, dokter ajaib kecil ini benar-benar ahli dalam keterampilan medis. Petik 2. Merekalah yang membantu kami menyembuhkan orang asing yang menderita insomnia terakhir kali. Ya,
Din, saya sarankan Anda mendengarkan pendapat Tuan He. Beberapa dokter lain juga mengangguk, mereka telah melihat kekuatan Lin Yu, jadi mereka tentu saja mempercayainya. Raja Taiyan merasa sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak dokter ahli yang akan berbicara mewakilinya. Direktur Li, ada pepatah dalam dunia kedokteran bahwa penyakit yang sama memiliki gejala yang berbeda. Penyakit yang sama akan memiliki gejala yang berbeda. Terlebih lagi, ini adalah dua penyakit. Saya rasa tidak dapat digeneralisasikan. Direktur Fei mendorong mengangkat kacamatanya dan berkata dengan hati-hati. Dia tidak hadir ketika Lin Yu merawat orang asing terakhir kali, jadi dia pasti skeptis terhadap keterampilan medis Lin Yu lagi pula. Betapa kuatnya pemuda seperti itu, tidak peduli seberapa kuat dia. Benar sekali, di usianya yang begitu muda, dia hanya makan beberapa mangkuk nasi. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari kita? Siapa yang tahu? Siapa dia? Siapa yang tahu tujuan dia datang ke sini? Petik 2. Iya, untuk berjaga-jaga. Rencana yang dia usulkan memberi pasien kehidupan yang lebih baik. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Beberapa dokter ahli lain yang tidak mengenal Lin Yu juga mengatakan bahwa mereka cukup tidak yakin ketika melihat Li Haoming begitu memuji Lin Yu. Jika Anda bangga memiliki keterampilan medis yang baik di usia yang begitu muda, apa pendapat Anda tentang dokter veteran yang telah belajar keras selama beberapa dekade ini? Karena kamu sangat tidak kompeten, kenapa kamu tidak mendengarkan saran orang lain? Ketika dekan dan beberapa wakil dekan berada dalam masalah, Vincent yang telah mendengarkan dengan sabar akhirnya mau tidak mau berdiri. Bahasa Mandarinnya tidak terlalu bagus, jadi butuh beberapa waktu untuk memahami apa yang dikatakan semua orang. Benar, menurutku jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu harus membiarkan seseorang yang memiliki kemampuan datang. Leah mengangguk setuju. Tuan, apakah Anda punya solusi untuk penyakit ayah saya? Vincent menoleh ke Lin Yu dan bertanya, dengan sedikit harapan di matanya. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan serius, ya, tidak hanya dapat menyelamatkannya dari bahaya kehidupan, tetapi juga dapat membantunya berdiri kembali. Petik 2. Benarkah, benarkah? Mata Vincent tiba-tiba membelalak, sangat terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, berkata dengan penuh semangat, di universitas kedokteran mana di luar negeri kamu belajar? Saat Vincent mengatakan ini, dia sudah mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Saya tidak kuliah di universitas manapun. Saya baru belajar pengobatan Tiongkok di waktu luang saya, jawab Lin Yu jujur. Pengobatan tradisional Tiongkok. Tangan Vincent sedikit gemetar, dan dia segera mengambil kembali kartu nama yang dia serahkan. Dia mengerutkan kening, wajahnya berubah, dan kemudian dia berkata dengan nada bermusuhan, biar ku bilang saja, dengan ayahku dengan kondisimu saat ini, hidup itu menyenangkan, tapi bagaimana kamu bisa sembuh? Ternyata kamu belajar pengobatan Tiongkok, jadi itu tidak mengherankan. Pengobatan Tiongkok adalah sejenis ilmu sihir yang hanya bisa berbohong dan menggunakan kepura-puraan untuk membodohi orang. Tuan Vincent, pengobatan Tiongkok bukanlah ilmu sihir. Ini adalah kristalisasi peradaban Tiongkok kita selama ribuan tahun. Tentu saja Anda tidak memahami sejarah negara Anda hanya dalam beberapa ratus tahun. Lin Yu berkata dingin sambil wajah tenang meskipun dia sudah siap mental sebelum datang, namun Vincent masih merasa sedikit tidak senang karena dia begitu menghina pengobatan Tiongkok. Jangan mengira kami tidak memahami keterampilan medis. Leah mencibir, melipat tangan di dada, dan berkata dengan dingin, penyakit semacam ini hanya dapat dikendalikan dengan pengobatan barat. Pengobatan Tiongkok tidak berpengaruh sama sekali. Kalian para dokter pengobatan Tiongkok bahkan tidak melakukan pemeriksaan. Anda dapat mengetahui penyakitnya dengan menguji denyut nadi pasien. Itu bukan ilmu sihir. Lin Yu mengerutkan kening, dan melihat bahwa dia tidak dapat menjelaskan kepada mereka, dia tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dari saudara dan saudari Vincent, kita dapat melihat betapa dalamnya seluruh dunia barat salah memahami pengobatan Tiongkok. Lin Yu terutama ingat bahwa terakhir kali dia membantu ayah yang Chen Ming menemui dokter, orang asing yang merupakan dokter barat di ibu kota juga memandang rendah pada pengobatan Tiongkok. Tampaknya jalan yang harus ditempuh untuk membuat pengobatan tradisional Tiongkok terkenal secara internasional. Vincent,
Jika Tuan Lin dapat menemukan cara, saya pikir kita benar-benar dapat membiarkan dia mencobanya. Li Haoming terkejut ketika dia mendengar bahwa Lin Yu dapat menyembuhkan penyakit Smith dan membuatnya berdiri kembali. Dia punya melihat terlalu banyak hal luar biasa pada diri Lin Yu, jadi dia merasa kali ini tidak terkecuali. Tak perlu dikatakan lagi, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin saya membiarkan dokter pengobatan Tiongkok merawat ayah saya. Itu akan merugikannya, dan dia tidak akan damai bahkan setelah dia meninggal. Sikap Vincent sangat tegas, dan dia menatap mata Lin Yu dengan penuh rasa jijik. Dekan Qi, apakah wanita itu yang memintanya untuk datang bersama? Saya menyarankan agar wanita ini dikeluarkan juga. Lia melirik Jiang Yan dan menyarankan langsung kepada dekan. Karena beberapa urusan pekerjaan, dia sering berinteraksi dengan Qi Mingqing, pimpinan tertinggi rumah sakit rakyat Qinghai, jadi dia relatif akrab dengan mereka. Nona Lia, saya khawatir ini tidak pantas. Dekan Qi sedikit malu. Meskipun Jiang Yan melakukan kesalahan dengan membawa Lin Yu masuk, dia tidak akan dikeluarkan. Paling-paling, dia hanya akan diberi peringatan. Tidak perlu dipecat, saya akan mengundurkan diri atas inisiatif saya sendiri. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba berteriak mendominasi, lalu melepas lencana kerja di lehernya dan melemparkannya ke meja di dekatnya. Ekspresi dekan dan yang lainnya tidak bisa tidak berubah. Li Haoming menasihati dengan lembut, Jiang Yan, jangan bertindak karena emosi. Hidung bengkok dan kacamata hitamnya segera membuat hatinya sakit ketika mendengar ini, dan dia ekspresinya menyakitkan. Jika Sang Dewi pergi, mereka akan tinggal di rumah sakit. Apa gunanya? Ini tidak berdasarkan emosi. Saya percaya pada laki-laki saya sendiri, jadi saya harus mengambil tindakan untuk berdiri di sisinya. Suara Jiang Yan dingin, tetapi matanya yang menatap Lin Yu penuh kehangatan. Laki-laki saya sendiri, Tuhanku, apakah dia suami Sang Dewi? Hidung bengkok dan bingkai hitam hanya merasakan sesak di dada, darah melonjak, dan dia hampir muntah darah dan mati. Haha, dia bercanda. Jiang Yan berpikir bahwa Lin Yu akan tergerak, tetapi Lin Yu menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum, sebenarnya, saya sendiri yang memintanya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya mengucapkan kata-kata marah. Saya harap dekan akan menunjukkan belas kasihan padanya. Wajah Jiang Yan menjadi dingin, dan dia menatap Lin Yu dengan marah, berharap dia bisa menendangnya sampai mati di tempat. Apakah bajingan sialan ini begitu tidak berterima kasih? Bagaimana dengan itu? Kamu harus mendiskusikannya. Aku berangkat dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan isi seminar hari ini ke dunia luar. Kalau tidak, aku bersedia memikul semua tanggung jawab hukum. Lin Yu menjelaskan kepada dekan dan yang lainnya, lalu. Dengan cepat berjalan ke sisi Jiang Yan, dia berkata dengan suara rendah namun tegas dan tenang, kamu masih harus tinggal di rumah sakit untuk membantuku. Jangan khawatir, dalam beberapa hari, 2 saudara laki-laki dan perempuan akan datang dan memohon padaku untuk merawat ayah mereka. Bab 85 Selama saya bernapas, Tuan Dingbao akan aman dan sehat. Jiang Yan melirik Lin Yu dengan heran. Karena percaya padanya, dia tidak bertanya lagi dan melihat Lin Yu keluar dari ruang kuliah. Din, apakah kita akan membiarkannya pergi? Raja Taiyan mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Lupakan saja, dia adalah teman Haoming. Bahkan jika aku tidak mempercayai pemuda ini, aku tetap percaya pada Haoming, kata Din Qi. Taiyan Wang segera mengerti bahwa dekan membiarkan Lin Yu pergi hanya karena wajah Li Haoming, mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ya, Li Haoming telah berkorban begitu banyak untuk seluruh rumah sakit rakyat Qinghai, tidak bisakah dia mendapatkan kembali wajah kecil ini? Direktur Li, apa yang harus kita lakukan dengan operasi selanjutnya? Seorang dokter bertanya pada Li Haoming dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Lin Yu hanya mengatakan bahwa setelah operasi dilakukan, pasien akan segera meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja, lanjutkan operasinya. Petik 2. Jason mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak senang, apakah Anda ingin percaya apa yang dikatakan dukun? Tuan Jason, tidak apa-apa jika Anda tidak mempercayai pengobatan Tiongkok, tapi saya harap Anda tetap menghormati.
Terima kasih. Li Haoming mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Meskipun dia adalah seorang dokter pengobatan barat, dia pada dasarnya adalah orang Tiongkok, jadi dia secara alami harus melindungi barang-barang negaranya. Ya, Tuan Vincent, Anda tidak harus mempercayainya, tetapi Anda tidak boleh menghina pengobatan Tiongkok. Anda harus memiliki rasa hormat yang paling mendasar terhadap budaya negara kami, bukan? Petik 2. Artinya, negara Anda adalah begitu kuat, bukankah lebih baik memperlakukannya secara berbeda? Sekelompok dokter tua juga berkata dengan tidak senang. Meskipun mereka meragukan keterampilan medis Lin Yu, mereka tidak meragukan pengobatan Tiongkok. Hal-hal dari negara mereka sendiri tidak dapat dihujat oleh orang luar. Oke, aku minta maaf padamu, tapi kuharap kamu bisa mempersiapkan ayahku dengan baik untuk operasi ini, kata Jason dengan wajah cemberut. Lagi pula, ayahnya sekarang ada di tangan orang lain, jadi tentu saja dia harus lebih sopan. Tuan Jason benar. Setelah melihat mata Jiang Yan, Li Haoming tiba-tiba mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Smith harus bersiap dengan baik untuk operasi ini. Karena operasinya mungkin lebih rumit dari yang saya kira, ini rumit, dan banyak lagi, detail operasinya belum sempurna, jadi saya memutuskan untuk menunda operasi sampai rencana operasinya sempurna. Direktur Li, saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Leah, sambil mengerutkan kening, dia mengingatkan bahwa dia merasa alasan mengapa Li Haoming mengubah nadanya adalah karena pengaruh Lin Yu. Aku tahu, Nona Lia, tapi mungkin tidak pantas melakukan operasi membabi buta pada ayahmu saat ini, kan? Li Haoming berkata dengan tenang. Wajah Leah dan Jason pucat, dan mereka terdiam mendengar kata-kata Li Haoming. Pak Li, saya harap pada akhirnya Anda bisa memenuhi kewajiban Anda sebagai dokter. Ucap Lia dingin di akhir dan pergi bersama Vincent. Haoming, bukankah kita baru saja menjelaskan operasinya dengan sangat jelas, mengapa kita masih menundanya? Dekan Qi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Din, memang banyak detail yang perlu dipelajari. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan operasi untuk Tuan Smith sebelum kondisinya semakin memburuk. Li Haoming segera menjelaskan kepada dekan, menunjukkan bahwa dia tidak berusaha untuk mengabaikan tanggung jawab. Setelah semua orang bubar, Li Haoming secara khusus memanggil Jiang Yan ke sudut koridor dan berkata dengan cemas, apa yang baru saja dikatakan Jia Rong padamu? Petik 2. Dia memintaku untuk memberitahumu agar tidak melakukan operasi apapun, berikan saja kepada Tuan Vincent. Meresepkan obat oral baru dapat secara efektif meredakan air liur dan kondisinya akan stabil. Jiang Yan menyampaikan apa yang dikatakan Lin Yu padanya. Obat baru apa? Li Haoming mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu kapan obat baru yang begitu efektif dirilis. Yah, dia memberitahuku bahwa dia akan kembali ke pusat medis untuk segera mengembangkannya. Jiang Yan ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu. Li Haoming tertegun. Saat ini, Lin Yu di klinik medis sedang sangat sibuk, dia meletakkan lusinan bahan obat ke dalam kotak kecil di belakang apotek, dan kemudian menggunakan penggiling yang dikirim oleh Qian Hai untuk menggiling bahan obat menjadi bubuk obat sesuai proporsinya. Kemudian uleni adonan, campur dengan madu, taburi bubuk obat, campur dengan cairan obat, aduk rata, lalu masukkan ke dalam mesin pembuat pil hingga menjadi butiran-butiran kecil. Tuan, sedang sibuk apa Anda di sini? Li Zenseng menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan melihat baskom berisi pil hitam seukuran kacang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda tahu cara membuat pil? Kamu bahkan tidak tahu cara membuat pil, jadi kenapa? Tanda tanya. Jadilah dokter. Lin Yu tersenyum dan menyeka keringat di kepalanya. Dia benar-benar lelah dari hari yang sibuk ini. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kami telah membuka klinik pengobatan barat baru secara diagonal di seberang jalan. Saya dengar klinik itu akan buka besok. Saya kira mereka sengaja fokus pada bisnis kami karena bisnis kami berjalan dengan baik. Li Zenseng mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Sekarang di jalan ini, Hui Sengtang Lin Yu kurang lebih terkenal, selalu ada pasien setiap hari,
dan beberapa orang secara alami iri dan ingin datang dan mendapatkan sepotong kue. Saudara Lee, Anda salah jika berpikir seperti itu. Klinik kami bukanlah sebuah bisnis. Tujuan utama kami adalah untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Sekarang dengan adanya tambahan klinik pengobatan barat, pasien memiliki lebih banyak pilihan, dan itu adalah hal yang baik. Lin Yupo tersenyum acuh tak acuh. Li Zenseng mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam marah. Pria itu murah hati, tapi dia tidak begitu murah hati. Pria itu ada di sini untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tapi dia di sini murni untuk menghasilkan uang. Jiang Yan tiba di Huisengtang pada sore hari. Lin Yu sedang merawat pasien saat ini. Dia mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat padanya untuk duduk terlebih dahulu. Melihat aula kebangkitan yang baru didekorasi, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata setuju, terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini. Dr. He, siapa gadis ini? Dia sangat tampan. Tunggu. An Bibi yang sedang merawat dokter memandang Jiang Yan sambil tersenyum dan memujinya. Bukan, dia sangat cantik, gadis ini, paman lainnya juga menggema. Mungkinkah dia istri Dr. He? Dia secantik bunga. Seorang wanita muda yang menggendong seorang anak tersenyum dengan sedikit rasa iri di matanya. Alangkah baiknya jika dia bisa tumbuh seperti ini. Jiang Yan sedikit malu dipuji oleh semua orang, dan wajahnya memerah. Sebenarnya banyak sekali orang yang memujinya di hari-hari biasa, namun kebanyakan adalah laki-laki. Kini dia tiba-tiba dipuji oleh paman dan bibi seperti ini, dia merasa sangat berbeda. Itu memang kekasihku, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oh, menurutku, nak, kamu sangat beruntung bisa menikah dengan Dr. He. Petik 2. Ya, kamu mendapat berkah dari kehidupanmu sebelumnya, dan kamu bisa menjadi istri Dr. He di kehidupan ini. Petik 2. Saudari, tidak sejujurnya, jangan berpikir aku tidak secantik kamu. Jika aku belum menikah, aku pasti akan bersaing denganmu. Paman, bibi, dan wanita muda itu berkata satu persatu satu sama lain. Alis Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi berkedut, dan dia sedikit terkejut. Plotnya sepertinya tidak benar. Dulu orang mengatakan bahwa He Jiarong sangat beruntung memiliki istri cantik seperti dia. Sekarang mengapa yang lain sebaliknya? Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa dia sudah menikah? Apakah ini merupakan berkah bagi He Jiarong? Setelah Lin Yu meresepkan obat untuk pasien di depannya, dia meminta yang lain untuk menunggu sebentar, memanggil Jiang Yan ke kamar, menyerahkan sekotak penuh pil, dan berkata, minta Direktur Li untuk meminta pengedar narkoba untuk buatlah pil khusus. Kumpulkan botol pil, beri nama seperti atropin, lalu masukkan pil ini ke dalamnya dan berikan kepada Smith, dan efeknya akan terlihat dalam beberapa hari. Jiang Yan mengangguk dan berkata, lalu apa? Petik 2. Maka mereka pasti akan tertarik dengan obat ini. Katakan saja yang sebenarnya dan beritahu mereka bahwa suami Anda dan saya yang mengembangkannya sendiri, kata Lin Yu sambil tersenyum. Bah, Jiang Yan memutar matanya ke arahnya, wajahnya memerah, dan bergegas pergi membawa kotak obat. Keesokan paginya, begitu Lin Yu tiba di rumah sakit, dia melihat beberapa orang berdiri di luar pintu. 3 orang dewasa dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, salah satunya adalah Wei Suening dengan seragam polisi. Hei, jam berapa sekarang dan kamu masih belum membuka pintu? Wei Suening mengerutkan kening dan berkata setelah melihat Lin Yu, aku ingin tahu apakah aku masih harus pergi bekerja. Siapa 2 orang ini? Lin Yu melirik pasangan itu. Pasangan itu berusia 30-an. Laki-laki mengenakan kacamata berbingkai emas dan sweter wol abu-abu, sedangkan perempuan mengenakan sweter dan selendang bulu. Mereka tampaknya memiliki latar belakang keluarga yang baik. Saya menemukan gadis kecil yang Anda minta untuk saya temukan. Hei, Jia, keduanya adalah orang tua angkatnya. Wei Suening memperkenalkan Lin Yu. Halo Paman, Jia tampak sangat murah hati dan berpendidikan tinggi. Dia berinisiatif untuk berteriak setelah melihat Lin Yu. Hei, Lin Yu menjawab dengan cepat, memperhatikan Jia dengan cermat, dan menemukan bahwa gadis kecil itu cukup cantik. Dia seharusnya mirip dengan ibunya, tetapi fitur dan matanya juga memiliki kemiripan dengan Li Zenseng.
Paman, apakah ayahku ada di dalam? Jia bertanya penuh harap. Dia memiliki kesan yang mendalam terhadap ayahnya. Dia tidak bertemu dengannya selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia masih mengingatnya dengan segar. Anak ini sudah berakal sejak dini dan tahu bahwa dia bukan anak kandung kita, tapi dia tidak pernah menyebutkan mencari orang tuanya. Ayah angkat itu mengangkat kacamatanya dan tersenyum lega. Meski Jia bukan anak kandungnya, mereka selalu menganggap Jia sebagai putri kandungnya selama bertahun-tahun. Kamu akan segera menemuinya, Lin Yu tersenyum hangat, lalu menepuk pintu dengan keras. Segera pintunya ditutup, dan Li Zenseng tersenyum jujur, saya sedang sibuk membersihkan pagi-pagi sekali, dan saya lupa membuka pintu. Petik 2. Saudara Li, lihat siapa ini. Lin Yu melangkah keluar dari jalan. Li Zenseng menyipitkan mata dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia melihat Jia di luar pintu, tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik. Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, matanya bersinar, dan matanya tiba-tiba memerah. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, Jia. Ayah. Jia menatap wajah Li Zenseng beberapa saat dan segera mengenalinya. Dia berteriak penuh semangat dan bergegas ke depan. Jia. Air mata mengalir di mata Li Zenseng. Dia berjongkok dan menggendong putrinya. Ayah, aku sangat merindukanmu. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Jia memeluk leher Li Zenseng erat-erat dan menangis. Pengalaman ditinggalkan oleh ibunya membuatnya tumbuh dewasa sebelum waktunya. Dalam 2 tahun terakhir, dia sangat peka dan jarang menangis. Namun ketika dia melihat ayahnya, semua penyamaran yang kuat itu akhirnya terhapuskan. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu, dan ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Sambil menggendong putrinya, tubuh Li Zenseng gemetar. Pria berdarah besi yang terkena beberapa peluru tanpa mengucapkan sepatah kata pun itu menangis. Seperti butiran benang, mereka keluar tak terkendali. Setelah 2 tahun, putri yang dia rindukan siang dan malam akhirnya bisa menemuinya. Melihat adegan ayah dan anak yang saling mengenali ini, orang tua angkat Jia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus air mata. Mereka sangat mencintai Jia, dan menghormati prajurit seperti Li Zenseng dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan rela menyerahkan Jia seperti ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang memahami kebenaran keadilan. Dedikasi para prajurit inilah yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan yang stabil dan bahagia seperti yang mereka miliki sekarang. Wei Suening tidak bisa menahan tangisnya, dia tidak tahu bagaimana melampiaskan emosinya, jadi dia menendang Lin Yu dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yu menghirup udara kesakitan. Apakah kamu orang mati? Kamu tidak bereaksi terhadap adegan yang begitu menyentuh, kata Wei Suening dengan marah. Tentu saja, saya sangat senang. Lin Yu berkata sambil tersenyum, ini adalah acara yang membahagiakan. Ayo, masuk, mari kita bicara sambil minum teh. Li Zenseng sadar dan dengan cepat dan hati-hati membantu. Putrinya menyeka air mata di wajahnya hingga bersih, lalu menyeka wajahnya secara acak, meraih tangan putrinya dan berdiri di depan pintu klinik medis, dan menuntun putrinya berlutut dengan pop di depan Lin Yu di klinik medis. Tuan He, Anda membantu saya menemukan sumber kehidupan saya. Mulai sekarang, hidup saya, Li Zenseng, akan menjadi milik Anda. Selama saya di sini, Tuan Dingbao akan aman dan sehat dalam hidup ini. Suara Li Zenseng terdengar tidak keras, tapi dia heroik. Pindahkan langit.